Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Audit Manajemen Fungsi Produksi dan Operasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Ada Anissa Novianti, saya sebagai Desi Riasan Sitika, Kuspita Sari, Novia Rahmawati, dan Sylvia Oktaviani. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh Anissa Novianti. Saya Anissa Novianti akan menjelaskan 2.1 pengertian audit, produksi, dan operasi. Audit dan operasi melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan. Selanjutnya, beberapa alasan yang mendasari perlu dilakukannya audit. Antara lain, 1. Proses produksi dan operasi harus berjalannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, kekurangan atau kelemahan yang terjadi harus ditemukan sehingga dapat segera diperbaiki. Yang ketiga, konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. Yang keempat, pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Yang kelima, berjalannya tindakan korektif harus mendapat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya, 2.2 prinsip-prinsip umum. Beberapa prinsip umum yang memberikan panduan terhadap pelaksanaan audit ini dapat dijadikan pedoman oleh auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain tujuan utama audit adalah untuk menentukan apakah proses produksi dan operasi yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsisten dengan standar kualitas yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi wilayah bagian yang masih memerlukan perbaikan. Auditor harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup dan relevan sebagai dasar penilaian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan kriteria yang telah ditetapkan. Auditor harus mengklasifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dan operasi dengan kebutuhan kriteria standar yang telah ditetapkan dan membuat rekomendasi untuk peningkatan. 2.3 Tujuan audit. Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan audit ini adalah 1. Apakah produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan? Yang kedua, apakah strategi secara rencana produksi dan operasi sudah secara cermat menghubungkan antara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya serta fasilitas dimiliki perusahaan. Yang ketiga, apakah strategi, rencana produksi, dan operasi telah mempertimbangkan kelemahan internal, ancaman lingkungan eksternal, serta peluang yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, apakah proses transformasi telah berjalan secara efektif dan efisien. Yang kelima, apakah penempatan fasilitas produksi dan operasi telah mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang keenam, apakah pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produktif dan operasi telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam mendukung dihasilkannya produk yang sesuai dengan kualitas, dan waktu yang telah ditetapkan.
7. Apakah setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi telah melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan perusahaan? Selanjutnya, 2.4 Manfaat audit. Audit fungsi produksi dan operasi dapat membantu manajemen dalam menilai bagaimana fungsi ini berjalan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhannya. Secara rinci, audit ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Dapat memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi, produksi, dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Dapat memberikan informasi tentang ketaatan dan kemampuan fungsi, produksi, dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Dapat memberikan informasi dan usaha-usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi serta kebutuhan perbaikannya dalam meningkatkan kontribusi fungsi ini terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya 2.5 Tahap-tahap audit. Tahap audit produksi dan operasi meliputi 2.5.1 Audit pendahuluan. Audit pendahuluan diawali dengan perkenalan antara pihak auditor dengan organisasi audit. Pertemuan ini juga bertujuan untuk menginformasi skop audit, mendiskusikan rencana audit, dan pengalian informasi umum tentang organisasi audit. Objek yang akan diaudit mengenal lebih lanjut kondisi perusahaan dan prosedur yang diterapkan pada proses produksi dan operasi. 2.5.2 Review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor melakukan review dan pengujian terhadap beberapa perubahan yang terjadi pada struktur perusahaan, sistem manajemen kualitas, fasilitas yang digunakan, dan atau personalia kunci dalam perusahaan sejak hasil audit terakhir. 2.5.3 Audit lanjutan. Pada tahap ini, auditor melakukan audit yang lebih dalam dan mengembangkan temuan terhadap fasilitas, prosedur, catatan-catatan yang berkaitan dengan produksi dan operasi. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, relevan, dan dapat dipercaya, auditor menggunakan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada berbagai pihak yang berwenang dan berkompeten terhadap berkaitan dengan masalah yang diaudit. 2.5.4 Pelaporan hasil dari keseluruhan tahapan audit sebelumnya yang telah diringkaskan dalam kertas kerja audit merupakan dasar dalam membuat kesimpulan audit dan rumusan rekomendasi yang akan diberikan auditor sebagai alternatif solusi atas kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan. Pelaporan menyangkut penyajian hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil audit tersebut. Laporan yang disajikan dengan format sebagai berikut. Informasi latar belakang, kesimpulan audit dan ringkasan temuan audit, rumusan rekomendasi, ruang lingkup audit.
Selanjutnya, 2.5.5 tindak lanjut. Rekomendasi yang disajikan auditor dan laporannya merupakan alternatif perbaikan yang ditawarkan untuk meningkatkan berbagai kelemahan yang masih terjadi pada perusahaan. Tindak lanjut yang dilakukan merupakan bentuk komitmen manajemen untuk menjadikan organisasinya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Baiklah teman-teman, materi yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit produksi dan operasi meliputi keseluruhan dari program atau aktivitas yang dikelola pada fungsi ini, yang merupakan bagian dari wewenang dan tanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Secara keseluruhan, ruang lingkup audit produksi dan operasi meliputi yang pertama yaitu rencana produksi dan operasi, yang kedua produktivitas dan peningkatan nilai tambah, dan yang ketiga pengendalian produksi dan operasi. Penjelasan mengenai rencana produksi dan operasi. Rencana produksi dan operasi mengakomodasi rencana fungsi-fungsi bisnis lain yang merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Rencana ini menghubungkan kebutuhan pasar atas produk yang dipersyaratkan, aktivitas pengembangan dan rekayasa, kapasitas produksi, rencana persediaan, keuangan, ketersediaan SDM, bahan baku, dan tingkat imbal hasil investasi yang dipersyaratkan investor. Suatu rencana induk memuat tentang jadwal induk produksi, penilaian atas penggunaan kapasitas produksi, tingkat persediaan, dan perencanaan keseimbangan lintas produksi. Yang A ada jadwal induk produksi. Rencana ini mencakup input yang akan diproses seperti permintaan konsumen, kemampuan teknis, ketersediaan SDM, fluktuasi persediaan, kinerja pemasok, dan berbagai pertimbangan lainnya. B. Penilaian atas penggunaan kapasitas produksi. Pengelolaan kelebihan dan penentuan sumber lain jika terjadi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan operasi harus dituangkan dalam satu pedoman tertulis sehingga pengambilan kebutuhan berkaitan dengan kapasitas tidak bisa dengan tujuan produksi dan operasi yang telah ditetapkan. C. Tingkat persediaan. Keputusan tentang persediaan bukanlah keputusan yang berdiri sendiri, tetapi sangat terkait dengan keputusan-keputusan lain seperti arus kas, jadwal produksi, dan distribusi termasuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan nilai pelanggan. D. Perencanaan keseimbangan lintas produksi. Tujuan produksi tercapai dengan ekonomis, efektif, dan efisien melalui perencanaan keseimbangan lintas produksi yang tepat dapat diperoleh satu keseimbangan beban antara operator dengan mesin dalam aktivitas produksi, sehingga kemacetan dalam lini produksi dapat dihindari. Selanjutnya, produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Nilai tambah meliputi seluruh usaha dan meningkatkan manfaat yang diperoleh baik perusahaan maupun pelanggan. Penerapan teknologi mutakhir, metode produksi inovatif, meningkatkan efisiensi proses. Peningkatan daya guna produk dapat memberikan manfaat lebih besar kepada pelanggan yang menggunakan produk tersebut. Faktor terpenting dalam peningkatan nilai tambah adalah adanya komitmen untuk beroperasi secara efisien pada tingkatan dalam perusahaan. Kemudian penghapusan persediaan. Produsen dengan lean production memfokuskan produksi dan operasinya pada penurunan atau penghapusan persediaan. Metode ini menggunakan just in time dalam menurunkan persediaan dan pemborosan yang disebabkan oleh persediaan tersebut. Mereka menurunkan waktu pemrosesan dan biaya dalam meningkatkan efisiensi proses operasinya. Kemudian ada zero defect. Metode produksi ini membangun suatu sistem produksi dan operasi yang dapat membantu karyawan memproduksi unit yang sempurna untuk setiap kalinya. Persiapan proses produksi dilakukan dengan lebih matang untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam menghasilkan produk sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.
Selanjutnya ada meminimalkan kebutuhan tempat atau areal. Upaya meminimalkan jarak tempuh unit produksi dapat mengurangi kebutuhan tempat atau areal dalam proses produksi. Penataan fasilitas produk yang terintegrasi dengan gudang penyimpanan bahan baku dan atau produk jadi dapat menghemat kebutuhan tempat tanpa mengganggu jalannya proses produksi. Selanjutnya, kemitraan dengan pemasok. Melibatkan pemasok ke dalam rencana keberhasilan perusahaan merupakan model yang banyak dikembangkan dalam praktik produksi modern saat ini. Dengan membangun hubungan yang erat atau kemitraan dengan pemasok dan menjelaskan rencana dan standar kebutuhan bahan kepadanya, pemasok menjadi memahami dengan baik kebutuhan perusahaan dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terhadap pasokan bahan baku baik kualitas, kuantitas, dan waktu pasokan tersebut dibutuhkan harus sudah tersedia di perusahaan. Selanjutnya adalah meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai. Nah, di sini maksudnya melalui suatu analisis aktivitas dan komitmen untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus, perusahaan yang mengharapkan metode ini meminimalkan aktivitas-aktivitas yang tidak berguna atau tidak menambah nilai baik bagi pelanggan maupun perusahaan. Selanjutnya adalah pengembangan angkatan kerja. Dengan secara terus-menerus memperbaiki desain pekerjaan, pelatihan, partisipasi, komitmen karyawan, dan memperdaya kelompok-kelompok kerja, metode ini secara konsisten mengembangkan angkatan kerja. Yang selanjutnya adalah menciptakan tantangan dalam bekerja, pemberdayaan, dan perlibatan karyawan dalam keberhasilan perusahaan dapat menimbulkan tantangan tersendiri pada karyawan dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab dan berprestasi. Selanjutnya adalah pengendalian produksi dan operasi. Pengendalian produksi dan operasi menyangkut pengamatan atas hubungan antara proses yang berjalan dengan standar atau kriteria operasi yang telah diterapkan. Pengamatan ini bertujuan untuk memandu proses agar tidak keluar dari standar operasional pencapaian tujuan perusahaan, agar keseimbangan antara sumber-sumber daya yang tersedia dengan permintaan total dapat dipertahankan. Selanjutnya adalah maksimumkan tingkat pelayanan. Pengendalian harus menjamin bahwa pelayanan telah diberikan secara tepat. Beberapa elemen yang harus mendapat perhatian khusus adalah kualitas produk, ketersediaan produk, harga yang kompetitif, penyediaan untuk stok, pengaman, dan penyerahan yang tepat waktu. Proses harus memahami bahwa pelanggan yang harus dilayani dengan tepat bukan saja pelanggan eksternal, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pelanggan internal. Selanjutnya adalah minimumkan produksi dan persediaan. Pengendalian harus mampu memandu aktivitas atau utama dan pendukung manufaktur ke dalam suatu proses yang terintegrasi sehingga proses berjalan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan. Aktivitas pemesanan dan penerimaan bahan harus terintegrasi dengan jadwal produksi. Demikian juga jadwal produksi harus terintegrasi dengan rencana penyerahan kepada pelanggan. Selanjutnya adalah efisiensi produksi dan operasi. Untuk memperoleh harga yang kompetitif, pengendalian harus meminimumkan biaya-biaya yang terjadi dalam produksi dan operasi. Efisiensi produksi dan operasi adalah suatu yang mutlak dan harus menjadi budaya kerja pada setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi. Pengendalian produksi dan operasi meliputi pengendalian terhadap keseluruhan komponen dan tahapan dalam proses produksi mulai dari penanganan bahan baku sampai dengan penyerahan produk jadi ke gudang. Secara rinci, pengendalian tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah pengendalian bahan baku, yang kedua pengendalian peralatan dan fasilitas produk, yang ketiga pengendalian transformasi, yang keempat pengendalian kualitas, yang kelima adalah pengendalian barang jadi. Selanjutnya, pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku bertujuan untuk memastikan bahan baku yang diolah dalam proses produksi telah sesuai dengan kebutuhan standar kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Pengendalian bahan baku mencakup keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan bahan baku, mulai dari pembeli, jadwal penerimaan, penanganan pada saat diterima, penyimpanan, sampai dengan bahan baju tersebut digunakan atau diolah dalam proses produksi. Selanjutnya ada pengendalian peralatan dan fasilitas produksi.
Pengendalian peralatan dan fasilitas produksi bertujuan untuk memastikan bahwa semua peralatan dan fasilitas produksi ada dalam keadaan siap untuk melaksanakan proses produksi sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Desain dan penempatan peralatan yang tepat menjadi faktor utama berjalannya proses produksi secara efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan produk tepat sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Selanjutnya ada pengendalian transformasi. Fungsi transformasi mengolah input menjadi output sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian transformasi memegang peranan penting untuk memastikan bahwa proses pengolahan ini berjalan sesuai dengan kebutuhan proses yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas tidak cukup dipahami sebagai pengendalian proses produksi yang hanya membebankan tanggung jawab kualitas produk kepada unit kendali kualitas. Dihasilkannya produk yang mampu memenuhi spesifikasi pelanggan yang sesungguhnya adalah tanggung jawab setiap komponen yang terlibat di dalam perusahaan. Selanjutnya ada pengendalian barang jadi. Pengendalian barang jadi merupakan pengendalian yang dilakukan terhadap pengelolaan barang setelah selesai produksi. Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan barang setelah produksi berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga tidak terjadi kerusakan barang dalam proses penyimpanan atau pendistribusiannya. Untuk memastikan bahwa barang dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan pelanggan pada saat diserahkan, pengendalian ini melakukannya melalui 2 tahapan. Yang pertama ada verifikasi penanganan penyimpanan dan inspeksi, dan yang kedua ada pengujian dan distribusi. Tahap pertama, verifikasi penanganan dan penyimpanan, ditujukan untuk memastikan bahwa barang jadi yang diterima dari proses produksi telah ditangani dengan baik, termasuk penyimpanannya. Menyangkut bagaimana dan siapa yang memeriksa kemasan dari produk yang dihasilkan, penentuan bahwa setiap produk harus mencantumkan tanggal kadaluarsanya, adanya pemisahan produk antara yang telah diaudit dan belum diaudit oleh bagian pengendalian kualitas, dan ketentuan suhu penyimpanan yang tepat sesuai dengan karakteristik produk. Tahap yang kedua ada inspeksi, pengujian dan distribusi, menyangkut penanganan produk untuk memastikan bahwa produk yang diserahkan kepada pelanggan adalah sesuai dengan spesifikasinya. Pengendalian ini menyangkut pengujian tentang kesesuaian produk dengan spesifikasinya, pengelolaan persediaan untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang diproduksi pertama didistribusikan terlebih dahulu, serta prosedur penanganan terhadap produk yang dikembalikan. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.